Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Masih ada saya Karang dan juga ada Dwi Vera. Tentu pemirsa, seperti janji kita tadi sudah kehadiran spesial bintang tamu dan juga narasumber yang siap untuk berbagi pagi hari ini. Berbagi tentang koperasi. Tantangannya gimana di era milenial ini? Apalagi bagi kaum milenial juga ya. Tentu. Masih tahu nggak sih koperasi itu apa? Kemudian bagaimana perkembangannya? Nah, ada Bapak Ketut Saban SE, beliau merupakan Ketua Dekopinda atau Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu. Pak Ketut, navigator Niki. Wah, salaman dulu nih. Jauh-jauh dari Gianyar. Kita culik dulu ya. Untuk sharing dengan pemirsa terkait tantangan koperasi saat ini. Gimana sih perkembangan koperasi nanti ya? Kita mempunyai informasi juga loh Pak Tut tentang koperasi. Nah, pemirsa, pengelola koperasi perlu melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya, baik dari segi permodalan maupun manajemen agar bisa berkembang dengan lebih cepat. Hal itu disampaikan praktisi perkoperasian Dewa Bagus Putu Buda. Menurut Dewa Bagus Putu Buda, mantan Ketua Dekopinda Kota Denpasar sekaligus pengelola koperasi di Pemogan, gerakan koperasi harus bersifat terbuka sehingga bisa melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya, baik dari segi permodalan maupun manajemen. Saat ini banyak koperasi mengalami kekurangan modal. Namun di sisi lain, koperasi mengalami kelebihan dana. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama ini, koperasi yang kelebihan dana bisa meminjamkan dananya kepada yang kekurangan dana. Hal ini tidak menjadi masalah, sejauh dana yang dipinjamkan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi. Jadi kita kan harapkan, jadi mengelola koperasi itu prinsipnya jangan dilupakan begitu. Jadi di situ ada salah satu terakhir itu kerjasama antar koperasi. Di samping pendidikan kerjasama antar koperasi ya, itu prinsipnya. Itu penting sekali. Satu, dikala kita mengadakan kerjasama, katakanlah karena koperasi sekarang kan banyak yang mengelola di bidang keuangan, simpan pinjam. Jelas ada yang kekurangan dana dan kemudian ada koperasi yang kelebihan dana. Berarti di kala mereka kekurangan dana kan koperasi yang lain itu kan bisa membantu sepanjang masih adanya kerjasama. Nah di samping itu pula manajemen juga. Di kala ada koperasi yang lebih meningkat sampai prestasi apa yang telah dilakukan. Nah itu kita berikan juga jangan tertutup. Jadi terbuka untuk koperasi-koperasi itu sehingga koperasi itu akan bisa lebih maju gitu intinya. Bahkan prinsip kerjasama itu adalah baik dari segi permodalan maupun dari manajemen kan gitu. Selama ini kerjasama itu sudah jalan. Dewa Bagus Putu Buda menambahkan, anggota koperasi juga diharapkan turut aktif berpartisipasi dan turut andil memajukan koperasi. Kelebihan koperasi dibandingkan lembaga keuangan lainnya adalah koperasi memiliki asas dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Eka Yana, Bali TV. Baik, terkait informasi sebelumnya, ternyata pengelola koperasi harus menjalin kerjasama yang baik ya Karang ya. Betul, Bapak betul. Ketut telah hadir juga, siap untuk berbagi informasi terkait tantangan koperasi untuk kaum milenial di era globalisasi ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ini dari kecil kita dengerin kata koperasi. Dulu kita juga pernah sampai masuk ke pelajaran kita ya dulu ya. Saya juga pernah nabung di koperasi loh. Oh iya? Iya. Koperasi simpan pinjam? Iya, sama orang tua juga langsung. Aku pinjam aja, nggak mau kembali. Jangan lupa dikembalikan. Kesannya gimana nabung di koperasi? Kesannya gimana? Berbeda ya dengan Dapat di bank hadiah ya. Banyak undian-undiannya Pak. Dapat payung Dapat, cantik, iya. antang gitu. Oke, tapi bagi edukasi nih, bagi pemirsa juga ini, sebenarnya patut ini kita masih banyak yang ingin ketahui ya tentang sebenarnya koperasi itu apa sih Patut, dan bagaimana sih perkembangan koperasi di Bali khususnya Niki saat ini? Tentunya sebelum kita melangkah seperti itu, kita pahami dulu pengertian tentang perkoperasian. Kan gitu kan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perkoperasian yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang bakal nantinya bisa menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya. Baik, erat kaitannya dengan masyarakat ya Pak Tut ya? Ya, sangat erat dengan, karena dari prinsip-prinsip koperasi itu nanti akan muncul suatu yang namanya 7 ada prinsip yang harus dilaksanakan oleh koperasi itu sendiri. Apa saja itu Pak untuk prinsipnya? Yang pertama adalah
anggota dari koperasi itu sukarela. Ya. Sukarela ikut berkoperasi, senang ikut berkoperasi. Ya. Dan itu pengelolaan koperasi itu adalah dari anggota sesungguhnya. Dengan begitu juga pengawasnya dengan secara demokratis. Baik. Karena dia itu pengawas dan pengurus itu dipilih oleh anggota. Sekaligus dia kan sudah pasti jadi anggota koperasi itu. Dari, oleh, dan ya. untuk ya anggota Sudah itu koperasi. partisipasi anggota. Nah, di sini kita juga tekankan sekarang. Koperasi itu akan maju, mundur dan majunya koperasi itu adalah peran aktif dari anggota itu. Karena apa? Di dalam karakteristik koperasi itu adalah anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa. Makin besar volume anggota yang dia miliki koperasi itu akan bertambah besar. Karena dia pasti pangsa pasarnya dia sendiri gitu. Itu ya yang keistimewaan koperasi. Sudah itu yang keempatnya adalah ada otonom, kebebasan di dalam melakukan kegiatan. Gitu. Pendidikan, dari segi pendidikan kita juga berkontribusi terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di situ dalam pengelolaan koperasi juga kita menyisihkan dari SAU atau sisa hasil usaha kita itu untuk pendidikan, baik pendidikan pengurus dan karyawan, anggota, dan juga masyarakat. Tuh. Itu kan luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Sudah itu ada kerjasama antar koperasi seperti apa yang disampaikan tadi, ditayangkan tadi, itu merupakan suatu prinsip-prinsip koperasi. Yang terakhir adalah kepedulian terhadap komunitas. Nah, di sini perlu ada kerjasama. Rasa seperti kalau sudah darah koperasi, jimpit sedikit sudah merasakan sakit. Ada koperasi yang sakit misalnya, dan kita juga merasakan gitu. Oke, Gitu. baik. Ini menarik sekali, ada koperasi yang sakit. Berarti ada koperasi yang sehat. Apa sih kriteria koperasi yang sehat saat ini, Pak Tut? Ya, kita sekarang di pengelola koperasi ya. Di koperasi yang dikatakan akan begitu sakit apabila koperasi itu tidak bisa memenuhi atau melaksanakan perkoperasian itu sendiri, tidak bisa melayani. Pelayanan itu akan nantinya bersumber pada rapat anggotanya tidak akan jalan dengan baik. Sekarang aturan 2 kali tidak melaksanakan rapat anggota koperasi itu sudah tidak. Kapan rapat anggota Sebulan 2 kali, koperasi dilaksanakan? Setahun rapat anggota koperasi tahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, disitulah kita harus sudah mulai memperlihatkan koperasi ini jalan apa tidak. Itu dari rapat anggota itu. Baik, untuk tujuan koperasi itu seperti apa, Pak Tut? Ya, kalau kita tujuan koperasi ya secara umum ya, satu memajukan kesejahteraan anggota ya, dan masyarakat umum. Ya. Sudah itu tadi sudah saya sebutkan tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, dari Kayak pendidikan gitu kan ya, dari tersebut, pendidikan tersebut. Ya. Dan itu ya, sehingga dengan melaksanakan tatanan perekonomian nasional ya, untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pasalnya berapa ya? 33. Oh, 33. Oh, masih ingat. Itulah salah satu badan usaha yang masih cocok untuk negara kita adalah koperasi. Nah, jadi yang masih saya ingat juga, ini koperasi kan merupakan badan usaha yang kegiatannya berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan. Betul. Ini masih bisa dikatakan masih Relevan sekarang. relevan nggak sih, Pak Tut, di zaman globalisasi? Milenial. Nah, meskipun ya sedikit ada pergeser dari sikap gotong royong, artinya kita tetap menilai koperasi itu
asas kegotong royongnya masih hidup. Sebab di situ ada yang namanya penggunaan, kalau kita sudah sharing, saling subsidi silang ya, antara Pak Gede misalnya kelebihan duit taruh di koperasi, kan gitu kan? Ini Mbak Pera yang kekurangan, saling membutuhkan ya, Pak? gitu. Mutualisme berarti ya. Itu ada sistem kegotong royongan di sini kan ada. Gotong royongnya itu ya. Nah, itu. Nah, perlu juga kita cermati karena karakteristik koperasi itu sesungguhnya beda dengan lembaga-lembaga yang lain, usaha lainnya, seperti PT, Firma, BUMN dan BUMD. Gitu. Bedanya? Bedanya satu, seperti apa yang saya sebutkan tadi, anggota koperasi itu adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa. Sebagai kontrolnya juga dia, pengendalinya juga dia gitu. Itu enaknya di situ gitu. Anggota koperasi tersebut. Nah, ditahan dulu ya. Ditahan dulu ini. Kalau ini banyak sekali, tidak cukup waktu saja kalau bedah masalah koperasi ya. Tantangan utama nih kehidupan perkoperasian di Indonesia, khususnya di Bali ini sendiri seperti apa ya, Vea? Nanti kita akan tanya sama Pak Ketut nanti. Dan tadi baru diinformasikan juga baru satu perbedaannya ya. Iya, lembaga usaha koperasi dengan badan usaha yang lain. Kita rehat sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Itu sebenarnya juga pangsa pasarnya koperasi. Bisa peluang juga ya, Pak Ketut ya. Kita harapkan ini bisa memberikan peluang lagi ya bagi petani lele ya. Tentu. Dan kita masih berbincang pemirsa tentang tantangan koperasi di era globalisasi ini dengan Bapak Ketut Saban SE. Ini adalah ketua dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah Gianyar. Baik, Pak Ketut, tadi sempat terputus perbincangan kita terkait bagaimana perbedaan antara koperasi sebagai badan usaha dengan badan usaha yang lain, Pak. Yang pertama tadi anggota ya, itu Pak? Anggota. Baik. Itu anggota koperasi itu sebagai pemilik dan pengguna jasa dan juga kontrol. Kontrolnya. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, pengurus koperasi ambil dari anggotanya, pengawas juga ya. Sekaligus ini kan tetap ada mekanisme ya. Dari pengawasan itu dari anggota, bukannya semua anggota masuk rame-rame mengawas koperasi, itu bukan itu maksudnya. Artinya anggota sudah memandatkan kepada seseorang untuk mengawasi koperasi ini. Itu pengertiannya. Yang kedua, bedanya adalah koperasi itu yang memegang kekuasaan tertingginya adalah pada rapat anggota. Rapat anggota tahunan tersebut. Rapat anggota. Itu pemegang kekuasaan. Tidak seperti di badan usaha lainnya. Pemodal yang megang, kan begitu kan. Kalau di koperasi itu adalah rapat anggota. Yang ketiga, seandainya terjadi pemvotingan atau pemungutan suara, ya, satu orang cuma bisa mewakili satu suara, berhak atas satu suara. Adil ya, Pak ya? Adil. Itu unsur keadilan kan. Dan yang keempatnya adalah organisasi ini dikelola secara demokratis. Segala sesuatunya harus dibicarakan di organisasi itu. Rencana kerja dibicarakan sama anggota semua. Jadi masih berlaku dong asas kekeluargaan. Iya, masih tetap kita masih memperhatikan inspirasi. Karena juga di sini ya, dalam koperasi itu orientasi usaha koperasi itu berorientasi pada usaha anggotanya. Apa yang anggota kita harus lakukan, kita harus tuangkan dalam produknya koperasi. Berarti memang dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota serta pengawas dan pengurus. Ya, untuk di era globalisasi ini Pak, bagaimana terkait tantangan koperasi Pak? Apa yang harus kita perhatikan? Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyaknya juga koperasi, semakin banyaknya kompetitor. Nah itu dia. Atau regulasi yang harus kita perbaiki. Dari mengarah ke arah era milenial koperasi tantangan itu sesungguhnya sangat berat. Ada yang perlu direformasi adalah satu, SDM. Sumber daya manusia.
Sumber daya manusia itu harus menyesuaikan yang betul-betul kompeten di dalam IT itu sendiri. Gitu. Kita tidak ya boleh nanti pengurus koperasi itu sudah seperti saya ini kan boleh katakan sudah hampir sudah akan hijrah ya di koperasi kan, karena sudah boleh katakan kemampuan untuk menyerap teknologi IT ke depannya boleh dikatakan sudah berkurang. Oke. Gitu. Itu harus sudah itu produk-produknya koperasi. Ya, knowledge-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kekinian tentunya kan gitu kan. Kita berbicara misalnya contoh, bagaimana sekarang kalau koperasi itu bergerak di bidang retail, jual beli gitu misalnya. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan era perkembangan sekarang misalnya. Contoh, kita harus mendaftarkan ke pengiriman apa namanya sekarang itu online ya. Ya. Kita wajib itu. Sehingga anggota kita tinggal pencet lewat gadgetnya, dia sudah bisa menikmati barang yang sudah dia perlukan di rumah. Kan salah satunya seperti itu perkembangan. Ya, sudah itu karena koperasi kita ini di Bali ya, hampir 99% koperasi itu simpan pinjam gitu. Nah ini simpan pinjam juga merupakan suatu tantangan yang sangat dahsyat dalam mengelola simpan pinjam ini. Baik. Gitu. Atau mungkin kalau kita melihat masyarakat saat ini nih, Pak Ketut, adakah masyarakat yang kurang sadar untuk melakukan atau untuk berkoperasi, bisa dikatakan demikian, Pak Ketut? Sesungguhnya edukasi kepada masyarakat? Edukasi ke masyarakat sudah cukup ya, sesungguhnya sudah cukup. Nah karena cuman koperasi ini yang betul-betul tidak menyesuaikan dengan perkembangannya, sehingga yang generasi kekinian ini tidak tertarik gitu loh. Ya satu contoh misalnya, bagaimana dia akan menabung biar bisa dari rumah, atau bagaimana dia melakukan akses pembayaran dari rumah gitu misalnya. Nah ini kan diperlukan suatu kemampuan untuk pengelolaan koperasi kan. Gitu. Baik, Pak Ketut, untuk perkembangannya berarti sudah bisa online atau seperti apa untuk koperasi itu sendiri? Nah sekarang koperasi yang sudah bersifatnya programnya terintegrasi ya sudah mulai dilakukan ya, tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu ya, karena tuntutan zaman. Sudah saya lihat sudah ada koperasi-koperasi besar yang langsung begitu dia melaksanakan aktivitas, baik itu stafnya yang ke lapangan, jemputan ke anggotanya dengan sistem Android-nya, dia sudah bisa mengakses langsung masuk, dan itu menyajikan laporan keuangannya sudah pada detik itu sudah bisa. Jadi bisa dikatakan Pak Ketut sebagai Ketua Dekopinda Gianyar ini, koperasi sudah siap menghadapi era milenial saat ini. Iya, ada untuk juga persaingan. koperasi-koperasi yang belum siap ya, karena banyaknya koperasi kan tidak semuanya ada yang bisa memenuhi kriteria itu kan. Karena kita juga koperasi-koperasi yang bisa memenuhi kriteria era milenialnya yang koperasi yang betul-betul punya komit tentang itu. Ya, kalau yang enggak ya dia tidak, bagaimanapun cara kita untuk mendorong dia tidak akan mau. Saya udah cukup seperti ini gitu loh. Nah, sekarang kan komitmen kita, mau kita maju apa diem di tempat atau nanti tergubur. Kan begitu kan? Iya. Nah, disinilah perannya pengurus nanti. Baik, Pak Ketut. Dan bagaimana kontribusi dari koperasi sehingga bisa membangun perekonomian masyarakat? Nanti dijawab ya, Pak Ketut ya. Iya. Ya, kita tahan dulu. Ya, jadi untuk pemirsa, Asik banget ya perkembangan semakin seru ya. perbincangan kita tentang koperasi ya. Kalau dulu kita taunya cuman koperasi unit desa dan koperasi sekolah masih ada. Iya, koperasi Masih sekolah ada, juga. masih ada. KUD masih ada juga, Pak. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi
kita juga masih berbincang tentang peluang bagaimana koperasi di era globalisasi ini, dan tadi sempat tertahan ya Pak ya, terkait bagaimana untuk kontribusi nih terutama untuk koperasi di era milenial atau globalisasi ini terhadap masyarakat Pak. Jadinya untuk kontribusinya masih terhadap masyarakat masih bisa dipertahankan lebih baik ya, karena animo masyarakat terhadap koperasi 5 tahun terakhir ini makin besar. Itu terbukti banyaknya koperasi-koperasi yang baru ya, yang baru. Tadi Gianyar itu ada pra-koperasinya itu udah sampai 30 ya. 30. Belum keluar badan hukumnya. kita, Yang sudah ada sekarang itu sudah 1222. Itu untuk di Gianyar Iya, saja. iya. Gianyar saja. Belum di kabupaten kota. Kota yang lainnya. Kalau di Bali kalau tidak salah itu sampai mencapai 4.800. Baik. Itu luar biasa. Itu koperasi yang berada di daerah perkotaan dan juga pedesaan, Pedesaan, gitu. iya. Karena kita kalau ngomongin tentang koperasi ini, masyarakat pedesaan juga masih sangat antusias dengan keberadaan koperasi ya Pak Tut ya. Betul. Dan apa yang membuat untuk masyarakat lebih senang untuk menabung di koperasi? Mungkin ada beberapa produk-produk dan keuntungan-keuntungan lain yang masyarakat dapatkan Pak Ketut. Iya, satu dari segi keuntungan ya, satu dekat dengan dia, keberadaannya dia kan begitu kan? Itu. Yang kedua, andai kata dia sudah memiliki dan mendapatkan jasa atas simpanan terutama, bunga simpanan itu menjanjikan dari dia menabung atau menaruh uangnya di bank. Ya, sudah itu dari segi pajak. Kita kan kalau di dia naruh uang di bank sampai 15% untuk pajaknya. Sudah itu kalau kita di koperasi itu cuma 10%. Itu kan lebih sudah keberpihakan daripada koperasi. Nah sekarang bagaimana kontribusi koperasi itu secara terhadap perekonomian nasional gitu misalnya. Seperti apa yang dirilis oleh Bapak Presiden waktu tahun 2018 itu, kontribusi koperasi itu sekarang sudah naik ya. Dari bawah 3% menjadi kalau tidak salah 3,9 sekian persen. Sehingga itu hampir mendekati 4% dari pendapatan domestik bruto kita. Itu salah satunya merupakan suatu pertumbuhan perkembangan koperasi saat ini membaik, indikatornya seperti itu. Gitu. Baik, apalagi Menteri Koperasi juga dari Bali. Perkembangan koperasi atau tumbuh kembangnya koperasi juga bisa dikatakan ini bisa memacu lagi laju perekonomian di masyarakat ya. Kalau enggak, kenapa kita punya Menteri Koperasi? Itu ya. Bagaimana, ada tips nggak sih bagi masyarakat yang ingin memilih koperasi yang sehat, yang tidak sakit nih Pak Tut? Apa yang harus diperhatikan? Nah, jadinya tetap sebagai masyarakat umum ya yang ingin bergabung di koperasi. Nah, karena juga zamannya ini zaman sudah milenium kekinian gitu, jadinya kita sudah pasti di antara koperasi yang sudah betul-betul bagus. Nah, anggaplah koperasi yang saya kelola gitu, misalnya Buana Sardulo gitu misalnya, selalu memberikan informasi yang jelas, terutama dalam rapat-rapat anggota juga. Kita tidak ada penutup diri. Kita akan publikasikan sehingga setiap tahun kita undang Bali TV untuk menyiarkan gitu. Sehingga itu masyarakat tahu gitu. Meskipun banyak koperasi yang dikatakan masih sakit, perlu pembinaan gitu. Itu salah satu cara untuk membangkitkan sesungguhnya minat untuk berkoperasi gitu. Nah tentunya tetap saya mengimbau dimanapun saya mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap koperasi-koperasi. Ada juga tahun kemarin kan boom juga permasalahan koperasi bodong itu, karena ditawari bunga tinggi gitu misalnya. Maka hati-hatilah. Sekarang juga saya ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat umum ya, berhati-hatilah dengan diiming-imingi bunga yang
tinggi. Gitu. Oke. Itu salah satunya gimana dengan kondisi sekarang kita jual seperti itu, kita belinya mahal, hitung-hitungnya sudah tidak masuk akal. iya. Itu dia. rasional harusnya. Berarti ada Ya. kontribusi terhadap Perekonomian. di Iya. Bali, tentunya hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi di zaman globalisasi Global, ini. Zaman Tentunya now, ya. strategi yang harus dilakukan oleh koperasi ya agar tetap eksis Iya. sekarang. Baik, terima kasih sekali. Pak Ketut, terima kasih sudah terima kasih hadir di sini. ya. hadir. Terima kasih. Nanti kita Sangat main-main ke menambah koperasinya wawasan. Pak Ketut. Iya, Gianyar ya Pak Boleh ya. ya. Gianyar di bilangan. Nah, pemirsa.